Di hari itu, Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, mendatangi Ali karramallahu wajhah, lalu menyarankan kepada Ali agar menikahi Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu adalah akhir tahun kedua dari hijrah. Fatimah radhiyallahu anha telah mencapai usia 15 tahun dan 5 bulan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mencapai usia 21 tahun. Tersadarlah Ali akan kesempatan meraih kemuliaan dengan menikahi wanita suci itu, Al-Batul. Ia segera mengambil serbannya dan bergegas menuju ke rumah kekasih dan pendidiknya yang juga sepupunya itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, Ali karramallahu wajhah menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau rela menikahkanku dengan Fatimah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Maka Ali pun menjawab, "Aku memiliki kuda dan unta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuda itu adalah sesuatu yang harus kau miliki, sedangkan unta itu juallah." Maka Ali pun menjualnya dengan harga 480 mithqal perak dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian darinya dan memanggil Bilal radhiyallahu anhu dan memerintahnya, "Belikanlah wewangian." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mempersiapkan pernikahan itu. Maka disiapkanlah alas tidur dan bantal mereka yang sederhana. Setelah beberapa hari dari lamaran Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh wahyu dan bersabda kepada Anas radhiyallahu anhu yang ada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku menikahkan Ali dengan Fatimah. Maka pergilah engkau dan panggilkanlah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Abdurrahman serta beberapa orang Ansar." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika mereka semua telah hadir dan duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Ali karramallahu wajhah tidak hadir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam sabdanya, "Alhamdulillah al-mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratih, al-muta'i bi sultanih." Segala puji bagi Allah yang dipuji karena kenikmatannya, ditaati karena kerajaannya, al-marhubi min adabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih, ditakuti azab dan kekuasaannya dan terlaksana kehendaknya pada langit dan buminya. Alladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa mayyazahum bi ahkamih wa a'azzahum bidinih, yang menciptakan makhluk dengan kuasanya,
mengistimewakan mereka dengan hukumnya, meninggikan mereka dengan agamanya. Wa akramahum binabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan mereka dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tabarakasmuhu wa ta'alat 'azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqa wa amran muftarada. Sesungguhnya Allah yang maha suci namanya dan maha tinggi keagungannya menjadikan periparan sebagai sebab kedekatan dan perintah yang diwajibkan. Au saja bihil arham wa ja'alaha mukhtalitatan mushtabikatan wa alzamal anam. Dengannya Allah memperkuat hubungan kekerabatan, menjadikannya pertunangan dan percampuran, serta mewajibkannya atas manusia. Faqala azza min qail, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan kathira faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan periparan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Fa amrullah ta'ala yajri ila qada'ih wa qada'uhu yajri ila qadarih. Maka segala urusan Allah subhanahu wa ta'ala terlaksana melalui ketetapannya, dan ketetapannya terlaksana melalui ketentuannya. Walikulli qada'in qadar, walikulli qadarin ajal, walikulli ajalin kitab. Dan bagi ketetapan terdapat ketentuan, dan bagi segala ketentuan terdapat waktu, dan setiap waktu terdapat keputusan. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Thumma inna Allah ta'ala amarani an uzawwija Fatimah min Ali ibn Abi Talib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abu Talib. Fashhadu anni qad zawwajtuhu ala 400 mithqal fiddah in radhiya Ali. Maka saksikanlah bahwa aku telah menikahkannya dengan mahar 400 mithqal jika Ali bersedia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sepinggan kurma yang belum matang dan bersabda, "Makanlah kalian." Maka mereka semua mencicipi hidangan itu. Tidak lama masuk Ali bin Abi Talib dan terlihat senyum di wajahnya. Nabi pun bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menikahkanmu dengan Fatimah dengan mahar 400 mithqal perak. Apakah engkau bersedia?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku bersedia, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Jama'allahu syamlakuma wa as'ada jaddakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma kathiran tayyiban." Semoga Allah menyatukan sifat kalian berdua, membahagiakan nasib kalian berdua, memberkahi kalian berdua,
dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak dan baik. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika ia mendatangimu, maka janganlah berbuat sesuatu hingga aku mendatangimu. Lalu datanglah Fatimah bersama Ummu Aiman, sedangkan Ali radhiyallahu anhu pada saat itu duduk di bagian samping rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan berkata kepada Ali, kemarilah akhi, saudara laki-lakiku. Ummu Aiman bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kau memanggilnya sebagai saudaramu, padahal kau telah menikahkannya dengan putrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ambilkanlah aku air. Fatimah bangkit dan mengambil air dari tempayan yang terdapat di rumah itu dan membawakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambilnya lalu meludah ke dalam air itu. Kemudian berkata kepada Fatimah, mendekatlah engkau. Mendekatlah Fatimah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memercikkan air ke dada dan ke kepala Fatimah seraya berdoa, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Kemudian beliau berkata kepada Fatimah, menghadaplah ke belakang. Fatimah pun menghadap ke belakang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di antara pundaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang demikian terhadap Ali bin Abi Thalib. Setelah semua itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, masuklah engkau bersama istrimu dengan nama Allah dan keberkahan. Anas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, telah keluar dari mereka berdua keturunan yang banyak dan baik.